kita harus khawatir berat kalau Anies menjadi pemenang, jelas, karena akan meresetting konsep pembangunan, dan itu seperti di Pertamina, di SPBU, mulai dari titik nol lagi. Yang jadi korban siapa? Rakyat. Sedangkan Pak Prabowo tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis selama ini. Karena rekam jejaknya, karena kemampuannya, karena visi misinya tidak sesuai, karena selama ini Pak Prabowo kan menjadi oposisi. Nah, pada titik ini kita bisa optimis. Kalau kita mempunyai konsep jangka panjang Indonesia Gemilang tahun 2045, hanya Ganjar dan Mahfud pemimpin yang bisa kita harapkan untuk membawa kita, bangsa Indonesia, untuk menuju gerbang Indonesia Gemilang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat Indonesia awam yang mengkhawatirkan kesinambungan pembangunan setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat menjadi presiden. Karena selama 9 tahun ini rakyat Indonesia merasa Pak Jokowi telah berbuat banyak untuk membangun Indonesia, dari infrastruktur, ekonomi, dan berbagai kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang lain. Nah, dalam Pilpres tahun 2024, masyarakat awam ini bertanya-tanya, terutama mayoritas pendukung Pak Jokowi, siapa di antara ketiga calon presiden yang mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kesinambungan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Ini perlu kita telaah secara objektif. Kalau kita melihat tiga calon yang lain, calon nomor 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, jelas secara terang benderang mereka mengusung slogan perubahan. Artinya kita bisa melihat bahwa tidak mungkin seorang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa dan mau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Ini jelas terang benderang, termasuk masalah IKN. Ini disuarakan dan mereka akan berencana meresetting skema atau konsep pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Ini terang benderang. Nah, sekarang paslon nomor 2. Prabowo Subianto dan Gibran yang seolah-olah didukung oleh Pak Jokowi karena Gibran adalah anak kandung dari Presiden Jokowi, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Pak Jokowi mendukung pasangan ini. Tapi apakah benar Prabowo Gibran akan mampu bisa melanjutkan kesinambungan pembangunan yang akan dirintis Pak Jokowi? Saya tidak yakin. Sekarang kalau visi misinya Prabowo adalah melanjutkan pembangunan, ini visi misi biasa, semua orang bisa membuat visi misi yang sempurna dengan bahasa langit. Tapi kalau kita melihat karakter seorang Prabowo, kalau dia sudah benar-benar berkuasa, hampir masyarakat Indonesia paham bahwa dia tidak mungkin akan berbagi kekuasaan atau memberikan konsesi kekuasaan kepada Pak Jokowi yang sudah menjadi mantan presiden. Apalagi wakilnya Gibran yang sangat-sangat lemah. Tidak mungkin diberikan peran kepada Gibran oleh Pak Prabowo nantinya. Dan saya tidak mempunyai keyakinan sama sekali Pak Prabowo mempunyai kemampuan untuk melanjutkan konsep dan skema pembangunan yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi selama ini. Karena apa? Karena masalah kapasitas dan kapabilitas. Pak Prabowo sama sekali tidak pernah menjadi anggota DPR. Pak Prabowo jadi menteri pertahanan, tidak pernah memimpin suatu wilayah. Pengalaman bersentuhan dengan rakyat dan sistem ketatanegaraan sangat-sangat
lemah sekali. Belum lagi kita bicara tentang rekam jejak. Rekam jejak seorang Prabowo ini adalah mempunyai kepemimpinan yang otoriter. Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau sekarang tim sesnya Pak Prabowo membranding Pak Prabowo gemoy, lucu, itu hanya branding untuk kepentingan pilpres saja. Karena aslinya kita lihat dalam debat perdana calon presiden tanggal 12 Desember yang lalu, begitu dipancing oleh Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, dia bereaksi secara emosional, keluar aslinya. Bahkan ada video yang bocor di publik tentang rapat internal Partai Gerindra yang mengatakan ada kata-kata etika dasmu. Ini kata-kata yang sangat kasar. Meskipun dari elit Gerindra mengatakan itu dalam konteks bercanda. Tapi itulah asli Pak Prabowo. Konsep pembangunan semesta untuk rakyat Indonesia, apalagi untuk menuju Indonesia gemilang dan semua skema pembangunan tidak dipahami oleh Prabowo Subianto. Dia pasti sekedar ingin membangun legacy buat dirinya sendiri. Karena kemungkinan besar Pak Prabowo hanya satu periode kalau beliau memenangkan. Artinya saya bisa mengatakan dengan jelas pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran meskipun didukung oleh Pak Jokowi, dia tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Nah, kita bicara tentang paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini pasangan yang sempurna menurut saya. Karena Pak Ganjar ini pernah di legislatif, pernah jadi gubernur selama 2 periode. Pak Mahfud pernah menjalani peran di ketiga cabang kekuasaan, legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Pasangan ini mempunyai kemampuan yang sempurna untuk memahami dan melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Apalagi Ganjar Pranowo. Dia sudah bersentuhan langsung dengan konsep pembangunan yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi karena dia bagian dari pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode. Apalagi Ganjar Pranowo dan Jokowi ini satu partai. Visi misi partai itu diterjemahkan dalam konsep pembangunan yang diimplementasikan oleh Pak Jokowi dalam keseharian di pemerintahannya. Belum lagi kemampuan, kapasitas dan kapabilitas dirinya. Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini sudah pasti bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Bahkan menurut saya pasangan Ganjar Mahfud ini jauh lebih sempurna dibandingkan dengan pasangan Jokowi Ma'ruf. Di sisi politik, hukum, dan keamanan ada peran seorang Mahfud MD yang selama ini di Wapres tahun 2014, 19 sampai 24 tidak mempunyai peran yang signifikan. Kemampuan Ganjar, kemampuan Mahfud ini adalah contoh yang terbaik dan menurut saya secara objektif harus saya katakan bahwa hanya Ganjar dan Mahfud lah yang bisa melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Bahkan yang akan dilakukan adalah melakukan akselerasi percepatan-percepatan, perbaikan-perbaikan dalam setiap lini pembangunan yang akan dilakukan oleh Ganjar dan Mahfud. Ini disuarakan langsung oleh Ganjar dan Mahfud dan semua rakyat Indonesia paham Ganjar Mahfud mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Jadi kalau kita bicara secara objektif, sahabat Indonesia, hanya Ganjar dan Mahfud lah yang bisa melanjutkan pembangunan, bahkan memperbaiki konsep pembangunan yang selama ini sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Jadi kita tidak perlu khawatir. Sangat tidak perlu khawatir. Kita harus khawatir berat kalau Anies menjadi pemenang, jelas, karena akan meresetting konsep pembangunan dan itu seperti di Pertamina, di SPBU, mulai dari titik nol lagi. Yang jadi korban siapa? Rakyat.
Sedangkan Pak Prabowo tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis selama ini. Karena rekam jejaknya, karena kemampuannya, karena visi misinya tidak sesuai. Karena selama ini Pak Prabowo kan menjadi oposisi. Selama tahun 2014-2019 Pak Prabowo menjadi oposisi murni. Dan baru bergabung di pemerintahan Pak Jokowi tahun 2019, dan itu pun hanya memegang portofolio Kementerian Pertahanan yang tidak bersentuhan langsung dengan ekonomi, kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, hanya bersentuhan tentang strategi pertahanan semata. Nah, kalau kita bicara strategi pertahanan semata, Pak Mahfud MD pernah menjadi Menteri Pertahanan. Beliau mempunyai konsep yang jelas bagaimana mengembangkan politik di tanah air, kemudian mengembangkan dan menghadapi geopolitik Indonesia dan internasional saat ini. Jadi saya ingin meyakinkan kepada masyarakat Indonesia, kalau Anda khawatir bahwa pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini akan mandek kalau Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat menjadi presiden, kekhawatiran itu mohon dihilangkan dengan catatan kalau pemenang Pilpres tahun 2024 adalah Ganjar dan Mahfud. Nah, pada titik ini kita bisa optimis. Kalau kita mempunyai konsep jangka panjang Indonesia gemilang tahun 2045, hanya Ganjar dan Mahfud pemimpin yang bisa kita harapkan untuk membawa kita, bangsa Indonesia, untuk menuju gerbang Indonesia gemilang. Itu menurut saya, kita objektif saja. Jadi mari kita menjadi rakyat, menjadi pemilih yang rasional, mencerna secara jernih. Ini juga saya tujukan bukan hanya kepada rakyat seluruhnya, sahabat-sahabat saya, tapi juga sahabat-sahabat saya yang katanya tegak lurus pada Pak Jokowi. Teman-teman saya yang katanya tegak lurus Pak Jokowi ini berharap semua konsep pembangunan yang dirintis oleh Pak Jokowi dapat dilanjutkan. Nah, kalau harapan itu yang disampaikan itu akan terjawab dengan baik kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Premis saya jelas, di depan sudah saya jelaskan dengan clear. Jadi mari kita menjaga Indonesia. Pilpres ini adalah proses demokrasi. Kita harus menghadapi dengan sukacita dan kita harus benar-benar objektif dengan menggunakan akal sehat memilih pemimpin yang terbaik. Saatnya rakyat itu menunjukkan kedaulatannya, kemerdekaannya untuk memilih pemimpin siapapun yang terbaik, yang bisa menjaga Indonesia, yang bisa memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Dan menurut saya di antara tiga pasangan ini hanya Ganjar Mahfud yang mempunyai kualifikasi untuk memenuhi harapan kita bangsa Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudy SKP.